Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia telah mengadakan dosa yang paling besar. Orang yang berbuat syirik diharamkan bagi dia masuk surga. Orang yang berbuat syirik dihapuskan seluruh amalnya. Orang yang berbuat syirik halal darah dan hartanya. Ini yang berkaitan dengan syirik besar. Jadi syirik, dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Kemudian nanti ada syirkun asghar. Syirik yang kecil seperti apa? Seperti riya. Ingin dilihat oleh orang dalam beramal, pamer kepada orang. Ini riya. Atau dia bersumpah dengan selain nama Allah. Kata Nabi SAW, "Man halafa bi ghairi faqad kafara asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka dia telah kufur atau dia berbuat syirik. Bentuk-bentuk kesyirikan yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Antum lihat di halaman 197. Bentuk-bentuk kesyirikan yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Yang pertama, meminta suatu maslahat atau dijauhkan dari mudarat kepada kuburan tadi. Apakah kuburan Nabi, Habib, Wali, Kiai dan lainnya. Bernadar menyembelih hewan untuk mereka. Ini saya tanya kepada antum, ini masih ada atau tidak? Masih ada di tengah kaum muslimin. Masih jutaan kaum muslimin datang ke kubur-kubur wali atau kubur kiai atau habib atau yang lain, mereka minta di sana. Minta apa? Minta disembuhkan penyakitnya, minta dagangannya supaya laris, supaya minta enteng jodohnya, minta supaya naik jabatannya, atau minta supaya partainya tambah banyak pengikutnya, atau yang lain. Ini masih ada. Ini perbuatan syirkun akbar. Perbuatan syirkun akbar. Yang kita wajib mengingatkan mereka. Enggak boleh dibiarkan. Artinya wajib dari Majelis Ulama Indonesia, para dai, para ustadz mengingatkan seperti ini. Masih banyak lakukan kaum muslimin. Menyembelih, bernadar untuk penghuni kubur, tawaf di kuburan. Ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Kalau sudah sampai hujjah pada dia dan tetap melakukan, keluar dari agama Islam ini. Karena ini termasuk pembatal keislaman, nawaqidul Islam. Kemudian yang kedua, mempercayai dan mendatangi dukun-dukun. Yang pertama ini, antum perhatikan lagi. Bahwa yang mereka datangi, yang mereka minta, ini Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Bahwa mereka nggak bisa apa-apa. Orang yang sudah mati nggak bisa apa-apa. Allah sebutkan dalam surah Fatir. Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Orang-orang yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun setipis kulit ari. Artinya mereka gak mampu untuk menciptakan apa-apa. Mereka gak bisa menciptakan apa-apa sama sekali. Mereka diciptakan oleh Allah. Jika kalian berdoa, meminta kepada mereka, mereka gak bisa mendengar. Seandainya mereka mendengar, mereka gak bisa menjawab. Dan nanti pada hari kiamat, dia akan mengingkari kesyirikan kalian, kekufuran kalian. Dan gak ada yang bisa mengabarkan kecuali Allah yang maha mengetahui. Maka Allah menyebutkan orang-orang yang berdoa, meminta kepada selain Allah, mereka adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah
wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini. Kata Allah, tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Dan apabila nanti dikumpulkan, mereka akan jadi musuh. Antara orang yang meminta dengan yang diminta akan jadi musuh pada hari kiamat nanti. Dan mereka lalai dari doanya orang-orang yang meminta kepada mereka. Jadi Allah sebutkan dalam beberapa ayat bahwa mereka nggak bisa memberikan manfaat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Yunus di ayat 106, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa, jangan kamu meminta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa melakukan bahaya. Kalau engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang yang zalim, orang yang berbuat syirik. Orang zalim artinya orang yang berbuat syirik. Kemudian yang kedua, mempercayai, mendatangi dukun paranormal, tukang sihir, tukang ramal, dan yang sepertinya. Meminta perlindungan kepada jin. Ini semuanya syirik. Mendatangi dukun, hukumnya haram dalam Islam. Dosa besar. Orang yang datang ke dukun, paranormal, orang pintar, nggak diterima sholatnya selama 40 malam. Man ata arrafan fasalan syai'in lam tuqbalau salatun arba'ina laila. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, orang pintar, didatangi, maka enggak diterima salatnya selama 40 malam. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dan Muslim. Enggak boleh. Cuma sayangnya sekarang ini banyak orang jadi tukang ramal. Ya. Ketika ada pertandingan bola, jadi tukang ramal, dia jadi dukun. Ketika ada pemilu, jadi tukang ramal, jadi dukun. Ketika ada isu politik, isunya yang dipunculkan Syiah. Nanti Indonesia akan jadi seperti Suriah tahun segini. Ini namanya dukun. Tukang ramal. Bukan seorang muslim yang baik yang seperti ini. Ini dukun, karena banyak dukun-dukun ini. Katanya udah ngikuti Quran Sunnah halaman Haji Salaf. Kok jadi dukun sekarang? Ngeramal. Syiah akan berkuasa, nanti Syiah akan begini. Ini tukang ramal. Kayaknya kita nggak yakin kepada Allah. Kalau Syiah ada, Khawarij juga ada, Mu'tazilah juga ada, penyembah kubur juga banyak. Ahlul bidah juga banyak. Kenapa kita takut kepada satu, takut sama yang lain tidak? Semua harus kita khawatirkan. Mereka berbahaya buat Islam dan kaum muslimin. Tapi kita tetap tawakal kepada Allah. Kalau kita sabar dan kita tawakal kepada Allah dan takwa, nggak akan bisa membahayakan tipu daya mereka sama sekali. Yakin kepada Allah. Cuma nggak yakin. Kenapa? Nggak paham tentang la ilaha illallah. Jadi tukang ramal sekarang. Tukang ramal. Jadi hati-hati ini. Ini setan masuk, yang tadinya dikasih hidayah, sesat sekarang ini. Bahkan dimasukkan lagi di media sosial. Gitu. Nanti tahun segini, kalau nggak milih ini, tahun lalu tuh, kalau nggak milih ini, nanti kita akan disembelih kata mereka. Ini tukang ramal, dukun, katanya udah sekolah. Udah dapat gelar, serenceng gelarnya. Tapi kok jadi dukun? Na'udzubillah, nas'alullah salam wal afiyah. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. La haula wa la quwwata illa billah. Mesti tambah yakin kepada Allah. Allah sebutkan di tengah-tengah tentang ayat perang Badar. Dan juga Allah sebutkan tentang orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Seandainya kalian sabar dan takwa kepada Allah, tidak akan bisa membahayakan tipu daya mereka, makarnya mereka, rencana mereka, nggak akan bisa membahayakan kalian kata Allah Taala. Allah mengetahui semuanya, Allah mengetahui.
Kita harus yakin kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Jangan menyandarkan kepada ilmu pengetahuan kita. Jangan kepada orang banyak. Jangan kepada pendapat. Yakin kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah. Kan kita sudah keluar rumah kita baca. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Tapi kok nggak yakin? Masih takut. Takut. Kepada segelintir orang. Kelompok yang sesat. Kita kan memang sesat mereka. Tapi banyak juga yang sesat. Bukan selain mereka banyak. Kenapa ini dimunculkan? Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Isu-isu politik yang nggak benar. Kita harus kembali kepada akidah yang benar. Tauhid yang benar. Coba baca lagi. Pelajari lagi dari awal lagi. Ya. Kemudian diantaranya lagi. Bentuk kesyirikan. Mempercayai jimat. Tongkat. Tangkal. Susuk kekuatan. Pusaka, barang sakti, ramalan bintang dan yang lainnya. Ini masih banyak. Jimat-jimat, tongkat, tangkal-tangkal. Ini gak ada manfaat sama sekali. Dan Nabi menyebutkan, Inna ruqa wat tamaima wat wala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat, tangkal-tangkal itu syirik. Gak boleh kita bergantung kepada selain Allah, gak boleh. Kepada manusia aja gak boleh, apalagi kepada benda mati. Yang nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya. Kemudian yang keempat, juga menggunakan jampi-jampi, pelet dan guna-guna nggak boleh. Ini kesyirikan merupakan maksiat yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni Allah. Jika pelaku syirik itu mati di atas syirik dan tidak bertaubat kepada Allah. Ini saya sebutkan juga akibatnya. Kemudian tentang syahadat Muhammad Rasulullah sedikit. Ya, sedikit saya mau jelaskan. Ini penting. Kita sudah mengucapkan kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Dan kita harus bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Nah, konsekuensi kita dalam kesaksian kita tentang Nabi Muhammad utusan Allah, saya sebutkan tentang masalah iman kepada Nabi Muhammad SAW. Tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW, antum lihat di halaman 221. Iman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, jadi kita sudah bersaksi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Yang pertama, kita wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Kita wajib mengimani beliau. Meyakini bahwa beliau diutus oleh Allah SWT. Dan beliau Nabi dan Rasul yang terakhir. Dan beliau diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Dan sudah menjelaskan semua agama ini kepada umat manusia. Yang kedua, ta'atu fima amar. Kita wajib mentaati apa yang beliau perintahkan. Semua yang Rasul perintahkan kita wajib mentaatinya. Dan ini yang akan membawa kepada keselamatan. Kalau Rasulullah perintahkan, apa aja bentuknya? Yang pertama kali, tauhid kepada Allah. Rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Kemudian sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Kita wajib taati. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memelihara jenggot. Yang menyeru siapa? Rasulullah, kata Rasulullah, u'ful liha. Wa arkhul liha. Kata Rasulullah, u'ful liha. Arkhul liha wa khaliful majus. Piara jenggot kalian. Panjangkan jenggot kalian. Tidak akan melayani orang-orang majusi. Kalian menyalahi orang-orang musyrikin. Ini perintah siapa? Rasulullah SAW. Kalau perintah Rasulullah wajib ditaati. Jangan sekali-kali melecehkan perintah Rasulullah. Jangan menghina. Yang mencontohkan Rasulullah. Yang paling banyak jenggotnya, tebalnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memerintahkan. Orang yang menyalahi perintah ini, menyalahi perintah Rasulullah. Kemudian dia menyerupai orang-orang musyrikin. Yang ketiga dia menyerupai wanita. Yang keempat dia merubah ciptaan Allah. Kalau orang mencukur jenggot, yang pertama dia menyalahi perintah Rasulullah. Perintah Allah dan Rasulnya. Maksiat dia. Dosa besar. Yang kedua, dia telah berbuat merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Bab laki-laki
secara umum itu berjenggot. Perempuan tidak berjenggot. Maka yang ketiga, kalau dia tidak memeliharanya, dengan dia mencukurnya, dia sama dengan perempuan. Dengan Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi ini harus perhatikan. Ini perintah Rasulullah wajib ditaati. Maka di zaman Rasulullah ketika ada seorang yang dia makan atau dia minum dengan tangan kiri, kidal. Nabi suruh apa dengan tangan kanan? Nggak mau dia. Nggak boleh orang makan, minum, tangan kiri hukumnya haram. Nabi suruh tangan kanan. Ketika dia nggak mau, kalau gitu kamu nggak bisa mengangkat tangan kamu. Nggak bisa mengangkat, kaku tangannya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Maka perintah Rasulullah jalankan, taati perintah Rasulullah SAW. Yang pertama kali perintah Rasulullah, tauhid kepada Allah. Kemudian yang ketiga, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Semua yang beliau sampaikan kita wajib membenarkan semuanya. Karena beliau tidak berkata dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berkata dari hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Taala. Yang keempat, menjauhkan apa yang beliau larang. Apa aja yang beliau larang kita harus tinggalkan. Yang pertama kali, yang paling besar larangannya apa? Syirik, menyekutukan Allah. Durhaka pada orang tua. Maka jangan kita durhaka pada orang tua. Kita wajib berbuat baik pada orang tua, jangan durhaka. Yang kelima, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah. Kita tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang disyariatkan. Artinya kita wajib beribadah menurut apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang mencontohkan bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana ibadah itu diterima. Rasulullah mencontohkan. Kita nggak boleh beribadah melainkan menurut apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang wajib kita perhatikan tentang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang haknya Rasulullah, nanti antum bisa baca sendiri tentang haknya Rasulullah. Jadi kita harus betul-betul beribadah kepada beliau dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik, menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Kita wajib ittiba kepada Rasulullah. Kalau kita ingin dicintai Allah, dicintai oleh Rasulnya, kalau kita ingin masuk surga, kita wajib mengikuti Rasulullah. Kita wajib meneladani Rasulullah SAW, karena beliau yang wajib kita ikuti. Bukannya syekh, bukannya ulama, bukannya tokoh, bukannya kiai, bukannya habib. Yang kita wajib ikuti, yang kita wajib teladani adalah Rasulullah SAW. Kita nanti akan ditanya oleh pada hari kiamat tentang satu ini, tentang Nabi Muhammad SAW. Kita nggak akan ditanya tentang yang lainnya. Meskipun kita menyalahi orang banyak, selama kita mengikuti Rasulullah, meskipun kita menyalahi orang banyak, kita nggak mengikuti syiriknya mereka, bid'ahnya mereka, kita sendiri, kita akan selamat. Kita akan ditanya bagaimana kamu mengikuti Rasulullah atau tidak. Ketika kita menyalahi Rasulullah dengan berbuat syirik, berbuat bid'ah, maka binasa. Orang kalau sudah menyalahi sunnah Rasulullah, meskipun dia semangat mengerjakannya perbuatan syirik dan bid'ah itu pasti binasa sudah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, "Inna likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak." Kata Nabi, setiap amal itu mesti ada masa semangatnya. Dan mesti ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangatnya karena melaksanakan sunnahku, dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang semangatnya, lelah hatinya, bukan karena sunnahku, karena syirik, bid'ah, atau perbuatan yang sia-sia, maka dia pasti binasa. Hadis ini sahih. Makanya kita harus dibimbing dengan sunnah ini. Kita akan selamat. Berpegang teguh pada Quran sunnah, menurut pemahaman salaf kita akan selamat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian.